apa ya? Ya sangat dikit. Jangan kita banyak membahas panjang lebar tentang hal-hal gaib. Jangan. Dalam Islam itu membicarakan hal yang gaib itu skopnya kecil, dikit aja. Apa yang kita bicarakan? Hal-hal gaib yang sumbernya sudah jelas, sahih dari Al-Quran. Kalau itu tidak sahih, kalau itu karangan tentang hal-hal gaib, jangan dipercaya. Ramalan, ya, itu jangan kita percaya. Ya. Maka ini namanya khobar shadiq. Dalam Islam itu kita mendapatkan informasi yang valid dan sahih. Salah satunya adalah khobar shadiq, berita yang benar. Maka dalam membicarakan hal yang gaib ini harus hati-hati. Kalau sumbernya nggak jelas, jangan kita percaya. Jangan langsung kita percaya. Gitu. Sekarang kita akan mengambil pelajaran, Bapak Ibu rahimakumullah, dari tentang amal yang tadi itu. Bahwa ada manusia yang sudah melakukan amal ahli surga. Kita ini udah setiap hari bekerja mencari yang halal, kemudian kita juga ibadah, kemudian juga kita berbuat baik. Tapi tetap saja kita belum mempunyai jaminan akan masuk surga. Maksud saya, jangan merasa Bapak Ibu rahimakumullah bahwa kita itu nanti sudah memegang tiket masuk surga. Ini bahaya. Kalau berharap, memang kita harus roja. Ada roja, ada khauf. Roja itu berharap, khauf itu khawatir, takut. Tapi kalau sudah memastikan, nah ini yang bahaya. Saya mau udah pasti masuk surga. Orang kaya saya amalnya udah banyak, udah sebesar gunung Uhud misalkan. Surga mah udah di tangan saya kuncinya. Yang kayak begini Pak, yang bahaya. Kalau orang sudah merasa seperti itu, merasa surga udah ada di tangannya, yang bahaya adalah dia sudah nggak butuh amal soleh lagi. Dia akan meremehkan dosa dan maksiat, nggak akan roja, memohon, berharap kepada Allah lagi. Nah ini dia. Dikit lagi Pak ya. Nah ada pula yang kedua tadi, orang yang amalnya ahli neraka terus, tiba-tiba di akhir hayatnya dia melakukan amal soleh dan masuk surga. Apa maksudnya? Bahwa kita ini diajarkan dalam hadis ini untuk tidak putus asa, bahwa orang yang bergelimang dosa pun masih ada harapan untuk masuk surga. Begitu pula ketika kita melihat orang yang melakukan dosa, bergelimang dosa, jangan kita melabelkan orang itu, memberikan cap orang itu ahli neraka. Jangan. Karena boleh jadi nanti di akhir hayatnya Allah bolak-balikan hatinya, Allah ubah nasibnya, yang sepanjang hidup hayatnya melakukan ahli neraka, tiba-tiba Allah kasih kesempatan untuk bertaubat, melakukan amal soleh dan masuk surga. Bisa juga seperti itu. Nah, inilah hadis yang tadi saya katakan ngeri-ngeri sedap. Karena hadisnya berbicara hal-hal yang gaib.
Ya, mau kita sampai sekarang aja kita nggak tahu nih, kita nanti masuk syaqiyun am sa'idun, surga apa neraka yang kita dapat walaupun kita sholat tiap hari gitu. Kita juga jangan melihat orang lain yang saat ini belum sholat, ini mah ahli neraka nih, yang nggak boleh juga kayak gitu. Ya. Kemudian hal-hal yang gaib tadi itu dalam Islam kita harus hati-hati dalam mengambil beritanya, informasinya harus bersumber dari yang sahih, dari Al-Quran atau dari hadis-hadis sahih. Kalau ada orang yang bisa menghayal tentang hal-hal yang gaib masa depan nggak ada dasarnya, oh ini jangan dipakai ini, gitu ya. Atau ilmu cocoklogi mencocokkan, oh nanti akan terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini, nggak ada dalilnya, itu juga jangan dipakai. Gitu. Karena ini hal yang gaib. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.